Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @nidaulia0209. Kisah Janda Perawan episode 11. Manis menjadi pahit. Ji, jangan. Tolong. Tolong. Pekik Nela, yang terus berusaha menghindari wajah Adya yang ingin berbuat kurang ajar padanya. Ayo sayang, tidak usah malu-malu, aku tahu kau masih perawan kan. Jadi biarkan aku menikmati tubuhmu, sebelum anakku yang menjamahnya. Ucap Adya yang semakin erat mendekap gadis itu. Randy. Randy. Tolong. Teriak Nela, yang sudah terisak-isak dengan peluh di tubuhnya yang mulai bercucuran, berusaha terus melepaskan dekapan pria tua itu. Saat akan menjalankan aksi bejatnya, Adya tersentak mendengar pintu kamar itu didobrak oleh seseorang. Randy yang melihat istrinya tampak begitu kacau, ia segera melangkah menarik tubuh gadis itu, melepaskan belenggu yang menjeratnya. Sedangkan Ambar dan Biningsih, yang melihat itu langsung bergegas merangkul Nela yang tampak ketakutan dan menangis. Kemudian Randy melangkah ke arah Adya, sorot matanya begitu tajam dengan gigi dan bibirnya yang mengatup dengan rapat. Jemarinya pun mengepal dengan erat. Kau ini memang tidak pantas menjadi seorang ayah. Kenapa kau melakukan ini? Ucap Randy dengan wajahnya yang merah padam. Dia yang menggodaku. Papa kan pernah bilang, dia seperti dia itu hanya gadis murahan dan menginginkan hartamu saja. Lalu kamu lihat sendiri kan gimana kelakuannya, sahut Adya. Ambar menatap pria itu dengan sangat sinis dan penuh kebencian. Kemudian ia melangkah perlahan ke arah suaminya, dan melayangkan sebuah tamparan yang keras. Bahkan menciptakan suara pukulan yang jauh lebih menggelegar dari yang dilakukan oleh Nela beberapa saat tadi. Dasar lelaki hina, tidak tahu diri, dan sangat menjijikkan. Kau mengaku orang terhormat dan terpandang, tapi kelakuanmu jauh lebih kotor dari seonggok sampah. Cela Ambar yang raut wajahnya tak kalah menyeramkan dari putranya. Sayang, kenapa kamu berani menampar suamimu ini? Hanya karena membela gadis kampung itu? Ujar Adya yang kembali mendapatkan tamparan di pipi sebelahnya. Kami tidak bodoh, Adya. Apa kau buta? Apa matamu sudah ditutupi oleh nafsu setan, sehingga tidak bisa melihat banyaknya CCTV di tempat ini? Ujar Ambar dengan tatapan yang mematikan. Jangan kau berani menghina menantuku, apalagi berani menyentuhnya. Jika kamu berani melakukan itu, aku tidak segan-segan melemparmu ke kandang buaya yang lapar. Dia gadis baik-baik dan jauh lebih terhormat daripada kamu, dan wanita jalang simpananmu itu. Keputusanku untuk bercerai denganmu memang keputusan yang terbaik. Ujar Ambar yang langsung mendapatkan usapan lembut di punggungnya dari Randy. Adya hanya membisu. Sambil menghela nafas panjang, ia tidak bisa lagi mencegah keinginan istrinya untuk bercerai darinya. Tetapi kecantikan Nela sangat membutakan mata hatinya. Ia yang selalu mendapatkan gadis manapun tak ingin menyerah untuk bisa mendapatkan Nela juga. Hei Nela, apa kau yakin menjadikan Randy sebagai suamimu? Kau akan menyesal nanti. Ujar Adya, yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Nela. Jaga ucapan papa. Dan jangan ganggu kami, tegas Randy. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah Randy dan Nela. Sungguh setan mana yang telah merasuki papahnya, sehingga begitu tega mempermainkan perasaan keluarganya di hari bahagia itu. Nela, suamimu ini penyakitan, bahkan dalam hitungan hari ia pasti akan segera mati. Ucap Adya membuat Ambar dan Randy juga Biningsih melebarkan matanya. Ambar yang sudah kehabisan kesabaran segera melangkah ke arah suaminya, dan memukuli tubuh pria itu secara membabi buta. Sedangkan Randy menyuruh Biningsih untuk membawa Nela ke dalam mobilnya. Udah cukup. Randy berusaha melelai amarah mamanya yang sudah memuncak. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Randy berhasil mendekap tubuh mamanya, sambil terus menatap tajam dengan sorot mata yang penuh kebencian pada pria tua itu. Kau ini seperti bukan seorang ayah. Tega sekali mempermainkan perasaan keluarga sendiri. Selama ini Randy gak pernah meminta apa-apa sama papa, gak pernah mengusik hidup papa. Tapi kenapa papa tega melakukan ini sama darah daging papa sendiri? Ucap Randy membuat Adya termangu. Papa boleh bersenang-senang dengan hidup papa, tapi jangan pernah merusak kebahagiaanku, apalagi berniat merenggutnya. Sambung Randy.
Randy pa. Ucapan aja terputus. Dengan cepat Randy berkata, setelah ini, dan pernah tampakkan lagi wajahmu di hadapanku. Tegas Randy, yang kemudian bergegas merangkul mamanya keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian, Randy dan Amber sudah berada di dalam mobil bersama dengan Biningsih juga Nela. Mereka bergegas meninggalkan area gedung pernikahan itu dengan perasaan yang sangat hancur dan berkecamuk. Amber segera menelpon pengacara kondangnya agar segera mempercepat urusan perceraian ia dengan suaminya yang tidak tahu diri itu. Aku ingin besok kau segera ajukan semuanya. Kalau perlu jangan biarkan ada pertemuan antara aku dan lelaki iblis itu. Bereskan dengan tuntas. Ucap tegas Amber sambil menutup panggilan teleponnya sepihak. Nela yang masih dalam pelukan Biningsih tampak berpikir dan mencerna apa yang diucapkan oleh Agya beberapa saat tadi. Apa Randy benar sakit? Dalam batinnya, Nela kembali teringat saat Biningsih mempersiapkan beberapa obat-obatan untuk Randy tempo hari. Nela, kamu gak usah memikirkan apapun yang sudah diucapkan oleh pria tua bangka itu ya. Dia memang senang mencari-cari masalah aja. Ucap Amber saat melihat gadis itu tengah termenung. Iya mah, sahut Nela. Sesampainya di rumah, Nela dipapah oleh Randy ke arah kamarnya di lantai atas. Sedangkan Biningsih yang tampak khawatir membuat pandangan Amber terarah pada wanita parubaya itu. Kenapa Bi? Tanya Amber. Nyonya, hari ini Tuan Randy belum minum obat. Ujar Biningsih dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Tapi Randy baik-baik aja kan Bi? Hari ini kan hari bahagianya. Jadi mungkin aja penyakitnya pun akan menoleransi hal itu. Ucap Amber yang berusaha memenangkan hatinya setelah kejadian beberapa saat tadi sangat menguras emosinya. Kemudian ia menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa, seraya memijat-mijat pelipisnya. Tapi Nyonya, kata dokter gimana pun keadaannya Tuan Randy tetap harus meminum obatnya, apalagi kemarin juga dia lupa minum obatnya. Ujar Biningsih dengan raut wajahnya yang begitu panik. Tapi nggak mungkin kita mau ganggu malam pengantin Randy dan Nela kan Bi? Kasian loh mereka. Udah besok pagi aja deh ingetin lagi Randy-nya ya. Saya juga capek banget mau istirahat. Bibi juga istirahat sana. Perintah Amber yang langsung berjalan menuju kamarnya. Biningsih hanya bisa mengangguk, sambil terus berdoa dalam hatinya agar Randy tetap baik-baik saja. Mengingat kemarin malam, ia melihat wajah Randy yang begitu pucat hingga dari hidungnya mengeluarkan darah segar karena lupa meminum obatnya. Membuat wanita itu sangat khawatir. Dalam benak wanita itu, ia kembali teringat dengan ucapan dokter yang menangani Randy. Betapa tegasnya dokter itu dalam memberikan penjelasan mengenai pengobatan yang harus dipatuhi oleh pasiennya. Obat-obatan ini wajib diminum setiap hari, sesuai waktu yang sudah ditentukannya, karena jika tidak, akan sangat fatal akibatnya untuk pasien. Mengingat penyakit kanker darah pada Randy sudah mencapai stadium akhir, kecil sekali kemungkinannya dia akan baik-baik saja jika melewatkan obatnya. Ucap seorang dokter itu selalu terngiang oleh Biningsih. Sedangkan di lain tempat, Randy dan Nela sudah berada di dalam kamarnya. Tampak terpesona dengan hiasan bunga-bunga hidup yang tertata rapi di setiap sudut kamar, serta taburan kelopak mawar merah yang menghiasi ranjang berbentuk hati. Dan terdapat tulisan Happy Wedding membuat sepasang pengantin baru itu sangat terpukau. Bagus banget, kamu kah yang menyiapkan ini semua? Tanya Nela. Ya, gimana menurut kamu? Tanya Randy. Ini indah sekali. Aku suka banget. Terima kasih ya sayang. Kamu telah memberikan segalanya untukku, ucap Nela sambil mendekap tubuh suaminya itu. Apapun akan aku berikan sama kamu sayang, asalkan kamu bisa selalu bahagia, sahut Randy yang membalas dekapan istrinya. Aku mencintaimu, suamiku, ucap Nela yang suaranya terdengar begitu sensual. Aku juga sangat mencintai kamu, istriku. Balas Randy sambil mendaratkan sebuah kecupan manis di bibir ranum istrinya itu. Oh iya Ren, apa yang dikatakan papamu soal penyakit itu? Apakah benar? Tanya Nela sambil menatap dalam suaminya. Randy menarik napas panjang dan berkata, ucapan papa, gak usah kamu hiraukan sayang. Seperti yang mama bilang tadi, papa senang sekali mencari masalah. Tapi, aku kok merasa kamu gak baik-baik aja ya? Tanya Nela. Aku baik kok sayang. Gak perlu ada yang dikhawatirkannya, sahut Randy yang kembali merangkul istrinya dan mengecup puncak kepala gadis itu.
Kamarnya yang sudah seperti sebuah kamar hotel berbintang, dengan nuansa bulan madu yang sangat manis, membuat tak sabar untuk menikmati percintaan mereka yang begitu syahdu. Randy kembali memeluk erat dan mengecup setiap inci wajah istrinya itu, yang tampak sangat bahagia bercampur gelora asmara yang sudah memuncak. Nela yang sangat menikmati setiap sentuhan dari suaminya, mencoba untuk mengimbangi permainan yang baru akan mereka mulai. Randy kemudian menggendong Nela ala bridal style ke tempat tidur, dan kembali mencumbunya. Hal itu berhasil membuat seluruh tubuh gadis itu merasakan desiran yang begitu memabukkan, karena menikmati setiap sentuhan yang diindahkan oleh suaminya itu. Namun, baru beberapa saat mereka melakukan aktivitas manis itu, tiba-tiba saja Randy merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Bagian kepalanya terasa sangat berat, dan begitu nyeri hingga membuat pandangannya menjadi tampak kabur. Randy langsung terkulai lemah di samping istrinya sambil memegang kepala yang terasa sangat sakit. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Nela dengan raut wajahnya yang sangat panik. "Sakit sekali," ucap Randy. Nela yang melihat hal itu, langsung bergegas memakai piyama tidurnya dan memanggil Amber serta Biningsi untuk membantu Randy. Tetapi tak lama kemudian Randy tak sadarkan diri karena tidak sanggup menahan nyeri dalam tubuhnya. Randy segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Biningsi yang tak hentinya menangis, karena sudah menduga hal buruk akan menimpa lelaki itu. Sedangkan Nela yang memeluk Amber masih terus terisak-isak, dan bertanya-tanya mengapa Randy bisa seperti itu. "Kenapa Randy bisa seperti ini, Mah?" Nela terus menangis, kebahagiaan yang harusnya begitu manis, justru kini terasa sangat pahit. "Sabarlah Nela. Berdoa saja, agar Randy tetap baik-baik saja," ucap Amber sambil mengelus bahu menantunya itu. "Sebenarnya ada apa sama Randy, Mah? Apa dia benar-benar sakit?" tanya Nela membuat Amber menarik napas dalam. Amber hanya terdiam sambil mengelus kepala Nela. Tak sanggup jika harus menceritakan keadaan putranya itu. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.